Shalom pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Belajar Firman melalui pelajaran Sekolah Sahabat kita dari buku Injil Lukas. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, undang mungkin seluruh anggota keluarga kita untuk berhenti sejenak dari seluruh aktivitasnya. Di mana kesempatan yang indah ini, biarlah kita kembali mempelajari akan firman Tuhan. Dan seperti biasa, siapkan Alkitab berada di dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi apabila ada ayat-ayat yang kita akan baca. Pada hari ini, judul pelajaran kita adalah Mengutus Rasul-Rasul. Tentu kita akan belajar mengenai pemuritan. Dan itulah sebabnya Tuhan juga mengutus rasul-rasulnya. Pelajaran untuk saat ini kita akan memulainya dengan membaca dari Lukas 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita bisa membaca bersama-sama Lukas yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Tuhan dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu, sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa, sambil memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ya. Dalam pelajaran kita juga kita dapat membacanya nanti selain Lukas 9 ayat 1 sampai 6, yaitu adalah cerita yang sama dalam Matius 10 ayat 5 sampai 15, ya. Nanti pemirsa juga bisa membandingkannya dengan Matius 10 ayat 5 sampai 15. Di sini dikatakan, apakah kebenaran rohani yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat yang baru saja kita baca barusan mengenai bagaimana Yesus mengutus 12 muridnya atau dikenal dengan rasul-rasul tersebut. Apa yang tadi coba kita dapat ambil waktu kita membaca ayat-ayat tersebut? Apa yang dilakukan Yesus ketika mengutus murid-muridnya atau rasul-rasul tersebut? Lukas di sini menjelaskan pengutusan rasul-rasul ini dalam proses 3 langkah. Ya, penulis mau mengangkat, Lukas mau membuat ada 3 proses di dalam pengutusan tersebut. Yang pertama, Yesus memanggil mereka bersama. Ya, dalam Lukas 9 ayat 1 tadi. Kata panggil atau panggilan adalah penting bagi misi Kristen, demikian juga dalam kosakata orang Kristen. Adalah penting bagi misi Kristen, ya, sebelum kata ini menjadi sebuah sebutan teologis. Kata ini harus menjadi pengalaman pribadi. Rasul-rasul harus patuh pada dia yang memanggil, datang kepada Yesus dan bersama-sama. Baik penurutan kepadanya yang memanggil dan penyerahan segala kepadanya adalah penting untuk mengalami persatuan yang adalah sangat penting untuk misi itu berhasil. Ya, jadi penulis di sini mengatakan satu hal pertama yang harus dilakukan untuk bisa berhasil menjadi seorang murid adalah mendengarkan panggilan dan pasrah terhadap siapa yang memanggil tersebut. Ya. Jadi di sini dikatakan itu haruslah merupakan suatu pengalaman pribadi. Jadi mungkin menjadi pertanyaan kepada kita saat ini, apakah kita mempunyai pengalaman pribadi, ya, untuk mendengarkan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita?
Kalau kita mendengarkan panggilan itu dan percaya sepenuhnya terhadap suara yang memanggil tersebut, tentu suara panggilan itu adalah melalui firman-firman-Nya, ya. Bagaimana respon kita terhadap setiap firman-firman ketika misalnya dikatakan, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah kita sebenarnya mendengarkan panggilan tersebut atau terhadap perintah-perintah Tuhan? Jangan mencuri, jangan membunuh, hormatilah orang tuamu. Itu sebenarnya suara-suara yang sama juga yang mereka dengar para rasul-rasul itu terhadap suara Yesus. Karena semuanya yang dituliskan oleh firman Tuhan adalah suara daripada Kristus yang diilhamkan oleh Roh Kudus terhadap para penulis-penulis untuk menuliskan setiap firman ini. Ya. Jadi, kalau kita menurut, setelah mendengar dan menurut panggilannya, kalau murid-murid itu tidak menurut panggilan tersebut, mereka tidak siap menjadi rasul-rasulnya. Tapi, catatan Alkitab mencatat setelah mereka mendengarkan panggilan Kristus, mereka menurut 100% untuk berjalan bersama dengan Kristus. Karena kalau penurutan itu tidak didengarkan, maka misi itu tidak akan menjadi berhasil. Ya. Pelajaran yang kedua di sini dikatakan, kedua, Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Lukas 9 ayat 1. Yesus tidak pernah mengutus utusannya dengan tangan hampa. Ya. Di sini dikatakan, dia juga tidak mengharapkan kita menjadi wakil-wakilnya dengan kekuatan kita sendiri. Pendidikan, budaya, kedudukan, kekayaan, atau kepintaran tidak berdaya untuk mencapai misi yang harus Kristus lakukan terhadap dunia ini. Kristuslah yang menyanggupkan, melengkapi, dan memperdayakan kita. Kata Yunani untuk tenaga adalah dinamis. Dari kata itu berasal kata dinamo, yaitu untuk menggerakkan, sumber terang, sumber tenaga, atau bahkan juga sering digunakan dengan dinamit, ya, yaitu sumber tenaga yang dapat menghancurkan gunung, menghancurkan goa, ya, itu yang biasa digunakan oleh dinamit untuk menghancurkan suatu hal yang besar. Sumber tenaga yang dapat menghancurkan gunung tentunya dinamit tersebut. Tenaga dan kuasa yang Yesus berikan cukup untuk menghancurkan seluruh usaha daripada gunung-gunung yang setan berikan di dalam menghambat pekerjaan penginjilan ini. Dengan maksudnya, Yesus adalah kekuatan kita. Bila kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Tuhan, ia menjadi kuasa yang sangat besar. Apapun yang akan dilakukan atas perintah daripada Yesus dapat dilaksanakan dalam kekuatannya, dan segala permohonan dapat dilaksanakan. Dari tulisan Ibu White, Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 239. Ya. Jadi hal yang pertama sebenarnya di dalam setiap kegiatan kehidupan ataupun proses penginjilan, ya, bukannya bekal yang terutama, bukannya keuangan yang pertama, tetapi adalah kuasa daripada Roh Kudus yang diberikan Kristus, di mana kita agar selaras dengan kehendak-kehendak Tuhan. Ya, itulah sebabnya waktu Yesus mengatakan kepada rasul-rasul itu, yang pertama jangan bawa bekal apapun, jangan bawa mata uang, ya. Karena hal yang terutama dalam penginjilan adalah bagaimana mendengarkan tuntunan Roh Kudus untuk menyelesaikan misi yang Yesus tugaskan. Dan biarkanlah setiap langkah kita, setiap kehidupan kita selaras sejalan dengan kehidupan Tuhan. Karena Tuhan itu peduli, Tuhan tahu. Itulah sebabnya yang pertama pengalaman yang harus dirasakan adalah percaya kepada Tuhan dan mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Maka Tuhan akan mencukupkan. Karena Tuhan juga akan menuntun kita, menentukan tempat-tempat di mana kita akan bisa bersinggah, ya, bisa mendapatkan peristirahatan di dalam tugas penginjilan kita. Dan tempat itu juga akan Tuhan gerakkan orang-orang tersebut untuk menjamah hatinya, menyediakan setiap keperluan kita. Dan kalau kita sudah mulai percaya,
kita dapat mulai menggunakan berkat-berkat yang Tuhan titipkan itu bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Itulah sebabnya di dalam pengalaman yang pertama, Tuhan mengatakan jangan bawa bekal, supaya kita belajar di dalam pertumbuhan kekristenan ini bahwa semua sesuatu yang mencukupkan itu adalah Tuhan. Baru nanti di dalam pengalaman berikutnya Tuhan mengatakan, sekarang engkau sudah setia ketika engkau nggak mau membawa bekal, nggak membawa pakaian. Sekarang bawalah bekal, bawalah pakaian. Karena mereka sudah mulai mengerti ketika Tuhan mulai menyuruh kita membawa bekal dan persiapan dan pakaian, kita akan menggunakannya itu bukan untuk kepentingan diri, tapi kita sudah menyadari semuanya itu adalah berkat Tuhan, dan kita akan menggunakan hal-hal tersebut hanyalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah juga sebenarnya pengalaman pribadi yang harus kita alami. Ya, saya secara pribadi juga dapat merasakan walaupun terus bertumbuh hari demi hari, untuk tetap mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Bapa yang peduli Tuhan kita itu. Di dalam tugas pelayanan misionaris yang saya jalani sampai saat ini, Tuhan selalu memberikan kecukupan kepada setiap anak-anaknya. Tentu yang diharapkan adalah tidak bermalas-malasan. Kita dalam tugas pelayanan misionaris harus juga rajin mengerjakan setiap apa waktu yang digunakan untuk selalu menggunakan waktu-waktu tersebut, mengambil waktu mengenal suara Tuhan, mengisi siaran-siaran untuk dapat membagikan pelajaran-pelajaran yang indah. Walaupun kami tidak mempunyai penghasilan ataupun gaji secara bulanan, tapi kami tidak pernah merasakan tidak makan, karena Tuhan selalu mencukupkan. Tidak pernah juga kami merasa tidak memiliki pakaian, karena Tuhan juga memberikan upah kepada setiap pekerja-pekerjanya. Tentu tidak berlebihan, tapi itu semuanya adalah berkecukupan, karena Tuhanlah yang mempedulikan dan memperhatikan kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Tuhan dan untuk menyembuhkan orang. Lukas 9 ayat yang kedua. Pekabaran penyembuhan jalan bersamaan dengan tugas penginjilan, pekabaran mengenai keselamatan. Dan misi rasul-rasul adalah untuk merawat manusia juga seutuhnya. Apa yang dimaksudkan di sini? Tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesatuan. Di dalam pengabaran Injil, kita juga perlu mengajarkan pola hidup yang sehat. Karena kalau tubuh kita tidak sehat, pikiran kita juga tidak sehat, rohani kita juga tidak sehat. Itulah sebabnya satu kesatuan. Setiap pengikut-pengikut Kristus, kita juga harus menjaga pola hidup yang sehat. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan saat ini, permasalahan-permasalahan pola hidup yang sehat adalah banyak memasukkan makanan dan minuman yang tidak sehat. Ya, ini bukan permasalahan kita bebas untuk makan minum apa saja. Tidak begitu. Tuhan mengajarkan ilmu kesehatan. Karena kita harus menjaga tubuh kita ini tetap sehat, sehingga pikiran kita sehat dan hal kerohanian pun kita sehat. Ya, banyak beberapa ajaran agama mengatakan semua yang Tuhan ciptakan boleh dimakan. Itu adalah pelajaran yang tidak benar. Dan mengatakan imamat 11 sudah tidak lagi berguna. Itu hanya perjanjian lama. Itu pun juga tidak alkitabiah. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, dari awal sampai akhir, Tuhan telah menciptakan sesuatu yang baik, dan ada juga yang fungsinya bukan untuk dimakan. Walaupun sebenarnya daging adalah makanan kelas 3 yang Tuhan bukan berikan sebenarnya untuk yang terutama. Biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan itu adalah hal makanan terutama yang jauh lebih baik daripada daging-dagingan. Setelah air bah, untuk keadaan emergensi, barulah Tuhan mengizinkan memakan daging. Tapi itu pun juga hal emergensi. Kalau memang sudah tidak ada lagi untuk bertahan hidup, makanan daging. Tapi itu pun daging yang halal. Ada binatang-binatang tertentu yang Tuhan ciptakan untuk menjaga siklus kebersihan dari lingkungan kita ini. Janganlah engkau makan, Imamat 11 katakan, karena itu akan merusak tubuh kita. Ya. Tapi kalaupun memang banyak makanan-makanan yang lain
buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacang, biji-bijian, hindarilah daging. Karena itu juga akan jauh lebih baik terhadap pikiran, tubuh, dan jasmani kita. Ya, karena itulah sebabnya Tuhan mengajarkan untuk menyembuhkan. Penyembuhan yang terbaik saat ini adalah pola hidup yang sehat. Tapi bukan hanya sekedar makanan. Kita juga perlu gerak badan. Perlu sinar matahari. Kita perlu gerak badan yang rutin di bawah sinar matahari. Saat ini dalam pola hidup orang-orang kota saat ini mulai meninggalkan gerak badan yang teratur dan jauh lebih banyak menonton TV, duduk di kantor, di jalan juga tidak lagi berjalan kaki tapi duduk di mobil atau duduk di kendaraan umum lainnya. Dan ini membuat banyak umat-umat Tuhan yang secara kesehatan mulai menurun. Istirahat juga harus cukup, minum air juga harus cukup, dan udara juga harus udara yang bersih. Untuk itu pilihlah tempat tinggal di udara yang bersih. Ya, bukan tinggal di kota habis itu pakai AC. AC sangatlah tidak baik untuk kesehatan di dalam tubuh kita. Belajarlah terhadap ilmu-ilmu kesehatan karena Tuhan mengharapkan kita mempunyai pola hidup yang sehat. Ya, berikutnya di situ dikatakan bukan emas ataupun perak yang diperlukan. Ya, dosa dan setan telah mengambil keutuhan manusia dan keutuhan manusia harus dibawa ke bawah kuasa Yesus untuk menyucikan mereka. Kehidupan pemuritan dapat dipertahankan hanya jika kehidupan itu diberikan seluruhnya kepada Kristus, dengan tiada suatu yang dapat memisahkannya. Bukan emas atau perak, bukan ayah ataupun ibu, bukan pasangan ataupun anak, bukan kehidupan ataupun kematian, bukan keadaan tak terduga hari ini ataupun darurat hari esok yang dapat memisahkan murid dari Kristus. Hanya tentang Kristus, kerajaannya, dan kesaksian kepada dunia yang hilang. Biarkanlah melalui pelajaran kita saat ini, di mana ketika kita sebagai rasul-rasul atau murid-murid Kristus yang hidup pada zaman ini mau mendengarkan panggilan Kristus, itulah yang akan membuat kita, ketika kita tidak merespon, kita akan mengalami kehilangan dengan Kristus. Bukan materi, bukan orang tua, bukan pasangan, bukan hal-hal yang lain yang menghilangkan kehampaan di dalam diri kita. Tapi ketika kita tidak mendengarkan panggilan Kristus, disitulah kita kehilangan misi di dalam kehidupan dalam dunia ini. Dan pertanyaan yang terakhir, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Dalam Lukas 9 ayat 3 ketika Yesus mengatakan, apakah prinsip yang dinyatakan di sini yang penting bagi kita sendiri mengerti dan alami dalam kehidupan kita saat ini? Janganlah kita khawatir dalam hal-hal yang lain selain daripada kita kehilangan kepercayaan kita kepada Kristus. Tentu mungkin keadaan akan semakin sulit, walaupun banyak pakar mengatakan keadaan akan semakin lebih baik. Firman Tuhan mengatakan keadaan dalam dunia ini di mana setan selalu berusaha untuk memperburuk, maka keadaan ini akan semakin buruk, tapi kita tidak perlu khawatir. Karena apabila Kristus berada di samping kita, kita dapat melewati setiap permasalahan-permasalahan itu dengan tidak jatuh ke dalam jerat-jerat setan untuk masalah kekhawatiran dan persungutan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.